apa yang dilakukan sebelum sholat, apa yang dilakukan setelah sholat, kemudian bacaannya ketika takbiratul ihram bagaimana, sampai at-tahiyat bagaimana, itu kan semuanya harus belajar. Tidak mungkin kita lahir cepret itu orang pintar dalam sholat. Semuanya belajar, belajar. Tidak ada orang itu langsung sukses, langsung sempurna, itu tidak ada. Bahkan sesempurnanya manusia itu pasti memiliki kekurangan. Orang yang sempurna hanyalah kanjeng Nabi. Al-Kamil, Al-Jamil, itu hanyalah kanjeng Nabi. Harapan kita itu juga berdoa semoga kita semuanya menjadi orang yang sempurna. Ngoten nggih. Contohnya, jadi belajar artinya belajar ilmu yang terjadi pada diri kita, yang di situ contohnya sholat, kemudian agar kita tahu apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperbolehkan. Jadi mafsadat, maslahatnya itu juga tahu. Oh, saya akan melakukan seperti ini dampaknya apa, maslahatnya apa. Ini kan juga harus dengan ilmu. Kalau hanya kita sendiri saja ini kan tidak bisa. Ngoten nggih. Fi ayyi halin kana ay fi sihat wal marad. Jadi baik dalam tingkah apapun, seperti tingkahnya sehat, sakit, saat perjalanan, saat berada di rumah. Ini kan fa innahu la budda lahu min sholat. Jadi orang itu wajib dikenakan sholat. Baik itu tingkah sehat, sakit, perjalanan maupun di rumah, itu semuanya terkena kewajiban sholat. Nah, ini harus kita pelajari bagaimana caranya sholat saat kita perjalanan, bagaimana sholatnya saat kita sedang sakit. Ini kan harus kita belajar. Kalau tidak belajar kita tidak akan bisa. Belajar pada orang yang ahlinya, tidak hanya sekedar belajaran lewat Google atau lewat medsos yang tidak tahu keilmuannya. Jangan sampai. Jadi kita harus tahu juga, kalau memang belajar di medsos itu juga tahu ini siapa, ustadz ini siapa, latar belakangnya bagaimana. Jadi harus tahu agar keilmuan kita itu benar-benar terjamin, benar-benar benar. Jadi tidak salah. Ngoten nggih. Fa innahu mangka teman satune muslim. Fa innahu mangka teman satune muslim. La Buddha. Fa innahu mangka teman satune muslim. Sampun. Iku la Buddha mesti wajib la kedue muslim. Minan sholat saking sholat. Fayuftaradu mongko den farduakan. Fayuftaradu mongko den farduakan alaihi ngatasé muslim. Alaihi ngatasé muslim apa ilmu ma? Apa ilmu mangaweruhi perkara? Ya kau kang tumiba apa ma? Lau kedue muslim. Fi sholatin dalam sholate muslim. Biqadri ma kelawan kira-kirane perkara. Biqadri ma kelawan kira-kirane perkara. Yu'addi kang nekani sapa muslim. Yu'addi kang nekani sapa muslim. Bi kelawan ma kang nekani bi kelawan ma. Ngoten nggih. Min asyara itu saking pira-pira syarat. Min asyara itu saking pira-pira syarat.
wal arkan bira-bira rukun. Bika terima kelawan kira-kira yang perkara yuadi kang nekani sapa muslim bi kelawan ma fardhu sholat yang fardune sholat. Matalan kelawan umpamane niku matalan kelawan umpamane al qiraatu tawi maca Fatihah iku fardun fardu wajib fi sholatin dalam sholat. Fa'alima li ono ya fa'alima mongko fa'il ngaten fa'il mufardiyati miqdari ma mongko tawi ngawerwi bangsa fardune kira-kira perkara. Fa'il mufardiyati miqdari ma mongko tawi ngawerwi bangsa fardune kira-kirane perkara yuadi kang nekaake niku bi kelawan ma apa sholatu sholat yakni ngersaken sapa ke musonef ayatan tawilatan kang dawa ayat tawilatan kang dawa au talata ayatin utawa telu pira-pira ayat au talata ayatin sampun kisoren pira-pira kang pendek iku fardun terus miqdari mayu'addi kang nekani sapa muslim di kelawan ma sholata ing sholat. Jadi tadi dikatakan bahwa orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang dalam safar, dalam di rumah itu semuanya dikenakan wajib sholat. Fayuftaradu alaihi ilmuma, maka diwajibkan bagi setiap orang muslim ini untuk mengetahui ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi, mengetahui apa-apa keilmuan-ilmuan yang terjadi dalam sholat, yaitu beberapa syarat dan rukunnya. Jadi harus tahu dulu tentang syarat dan rukunnya. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholat, dengan kira-kira suatu yang orang itu melaksanakan fardunya sholat. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat itu harus tahu dulu ya. Tadi sudah sampaikan bahwa harus tahu dulu tentang syarat dan rukunnya. Ada berapa rukunnya sholat, ada berapa syaratnya sholat, ini harus kita tahu dulu. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tapi tidak tahu tentang fardu maupun syaratnya sholat. Tidak tahu rukunnya juga, tidak tahu sunahnya juga, mana yang wajib mana yang tidak wajib kok tidak tahu. Contohnya al-qiraah fardun, seperti membaca Fatihah itu wajib di dalam sholat. Ini sebuah ilmu, pengetahuan bahwa kalau membaca Fatihah itu adalah wajib. Kalau tidak sampai membaca Fatihah berarti sholatnya kurang karena belum membaca Fatihah. Fa'ilmu fardiyati miqdari ma yu'ati biya sholat yakni ayatan tawilah au talata ayatin sorin fardun. Maka mengetahui kefarduan kadarnya seseorang yang melaksanakan sholat, yakni membaca ayat panjang atau 3 ayat pendek itu fardu. Jadi mengetahui bahwa fardunya itu ada kadar kira-kira orang itu melaksanakan sholat itu juga fardu. Jadi harus tahu kefarduannya
suatu